Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, Bapak Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono MT. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Diah Rasmawati MSc dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, Dr. Ati Ratnawati dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan SC PhD dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Yang kami hormati Ketua Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, Bapak M. Kanedi MSc. Yang kami
Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sugeng Enjing ya Bu ya, bahasa Jawanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu yang saya hormati, terutama Bapak, Ibu-ibu narasumber pada acara kuliah umum jurusan biologi yang diadakan pada hari ini Selasa 21 Juli 2020. Ibu Dr. Diah Rahmawati MSI dari Fakultas Biologi UGM, Dr. Atik Rahmawati dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, Insinyur Alis Yuniati MSc PhD dari Fakultas Biologi UNSUD, Bapak Ketua Jurusan, Bapak Ketua Pelaksana, Bapak Ibu dosen jurusan biologi, serta mahasiswa S1, S2, Ibu Kaprodi, Bapak Kaprodi S2 yang saya hormati, selamat pagi, tabik pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini jurusan biologi telah dapat menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Bunga Rampai Kajian Botani di Indonesia. Lampung salah satu provinsi dengan potensi hutannya yang sangat luas, terutama karena kawasan TNBBS, kita juga punya Krakatau. Ini merupakan suatu potensi yang bisa kita kaji bersama. Mudah-mudahan dengan kajian bidang ilmu botani di Indonesia, kita juga nanti bisa menilik potensi Lampung di bidang botani. Para ibu narasumber yang saya hormati, jurusan biologi mempunyai beberapa kerjasama di berbagai daerah yang ada di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah di Lampung Barat, yaitu Kebun Raya Liwa. Ini salah satu saja Bu yang saya tahu, mungkin kan banyak. Karena saya bidangnya kimia, sehingga yang sepengetahuan saya bidang botani ini nanti, mohon maaf jika salah dan mohon diluruskan, kajiannya kepada ada tumbuhan tinggi, ada tumbuhan rendah, berbagai potensi yang ada di Kebun Raya Liwa dengan luas 68,8 hektar, dan ini mungkin sudah dikaji lebih jauh dan lebih lama oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI atau LIPI yang dulu bekerja sama di sana. Mudah-mudahan dengan potensi yang ada, tadi apa yang disampaikan Bapak Ketua Pelaksana, ini menjadi awal atau menjadi penguatan kerjasama di bidang penelitian maupun di bidang pengabdian masyarakat ataupun akademik. Bisa jadi menjadi pola pengajaran pendidikan yang ada di jurusan biologi, baik biologi umum maupun biologi terapan. Mudah-mudahan awal ini menjadi langkah yang baik sehingga bunga-bunga ya kajian bidang botani yang ada di Indonesia bisa menjadi satu dan menjadi saling menguatkan, saling bersinergi. Kami yang ada di Provinsi Lampung menyambut dengan sangat terbuka kepada Pusat Penelitian Biologi LIPI, Fakultas Biologi UGM, Fakultas Biologi UNSUD, untuk kita saling bersinergi, mengadakan penelitian bersama, mengajak mahasiswa untuk riset bersama sehingga mereka bisa menyelesaikan perkuliahannya. Harapan itu
mudah-mudahan bisa terwujud, Bapak, Ibu-Ibu narasumber yang kami hormati. Mudah-mudahan sinergi ini atau awal dari kuliah umum ini bisa menghasilkan suatu kerja yang nyata, sehingga kita di Provinsi Lampung bisa dibantu atau mendapat suatu kajian yang lebih luas terhadap bidang ilmu botani. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Diah Rahmawati, Dr. Diah Rahmawati MSI, Dr. Atik Retnowati, dan Ibu Insinyur Alis Yuniati MSc, PhD, yang berkenan pada hari ini memberikan ilmunya kepada kami di jurusan biologi. Berkenan suatu saat apa yang tadi dikatakan Ketua Pelaksana, kita bisa ngopi bareng, kalau bisa di daerah yang dingin, Bu, di Liwa atau di Tanggamus, yang merupakan potensi dari kajian bidang botani yang ada di Provinsi Lampung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkuliah umum ria kepada jurusan biologi, pada anak-anak S1, S2. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum acara saya tutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah umum dengan tema Bunga Rampai Kajian Bidang Ilmu Botani di Indonesia yang diadakan oleh PS S1 Biologi jurusan Biologi secara daring bagi mahasiswa dan dosen yang ada di jurusan Biologi, dengan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono MT yang sekaligus membuka acara ini secara resmi. Sekalian, acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dilanjutkan dengan diskusi. Mata acara ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Mahfud MSc. Sekaligus kami informasikan bahwa panitia menyediakan 3 buah door prize bagi 3 orang penyanyi yang terpilih. Kepada Bapak Dr. Mahfud MSc, disilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Selamat datang di kuliah tamu jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Lampung dengan tema Bunga Rampai Kajian Botani Indonesia. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mahfud. Saya di sini mendapatkan tugas untuk menjadi moderator yang akan bersama-sama memandu pemateri selama sesi pemaparan materi dan sesi diskusi dengan peserta. Dan telah hadir bersama kita bersama ketiga pemateri, yaitu yang pertama Dr. Diah Rahmawati MSI selaku pemateri pertama, yang kedua Dr. Atik Retnowati MSI selaku pemateri kedua, dan Insinyur Alis Yuniati MSc PhD selaku pemateri ketiga. Sugeng rawuh Ibu, selamat datang, selamat pagi. Terima kasih untuk kesediaan dan kehadirannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan dilakukan sesi pemaparan materi oleh pemateri pertama, yaitu Ibu Dr. Diah Rahmawati MSc. Sedikit saya membacakan CV dari beliau. Beliau lahir di Cirebon tanggal 10 Januari 1971. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di jurusan di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, kemudian S3 di Tokyo University of Agriculture and Technology. Bidang ilmu yang beliau tekuni adalah ekofisiologi tumbuhan,
Bioteknologi dan Applied Biological Chemistry. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Prodi Pascasarjana S2 Biologi Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Untuk selanjutnya kepada Ibu Dr. Diah Rahmawati MSI untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas MIPA Universitas Negeri Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berbagi ilmu dalam kuliah tamu di sini dalam bunga rampai bidang botani di Indonesia. Juga kepada ketua jurusan biologi, ketua panitia, dan juga narasumber yang lain, perkenankan saya untuk menyampaikan materi untuk yang pertama kali. Jadi kepada salam kenal pada Ibu Dr. Atik Retnowati dan Ibu Alis Yuniati PhD. Selamat bertemu dalam suasana di sini virtual. Baik, akan saya coba share materi yang akan saya sampaikan. Sudah? Oke, saya mulai saja. Terima kasih. Jadi pertama tadi terima kasih dalam kuliah tamu jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Lampung dengan tema bunga rampai kajian bidang botani di Indonesia. Nah, di sini saya diminta kemarin tentang topik fisiologi tumbuhan, dan ingin saya sampaikan di sini subtopik yang ingin saya sampaikan adalah dinamika lingkungan dan implikasinya pada pertumbuhan dan biosintesis metabolit sekunder. Di sini mengawali pemaparan saya terkait dengan topik tersebut, ingin saya sampaikan bahwa fisiologi tumbuhan di sini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana tumbuhan itu tumbuh, berkembang, dan merespon lingkungannya ditinjau dari aspek subseluler, biokimia, dan sejalan dengan perkembangannya sekarang sudah sampai pada level molekuler dengan bidang kajian yang cukup luas. Jadi di sini bagaimana tumbuhan tersebut memperoleh air dan unsur hara yang nanti diperlukan untuk proses metabolisme. Yang kita ketahui bahwa tumbuhan itu sebagai organisme autotrof mempunyai kemampuan atau memiliki kemampuan untuk mengubah senyawa anorganik dari lingkungannya menjadi senyawa organik yang merupakan tadi digunakan senyawa organik berupa senyawa gula yang merupakan itu kerangka di sini, kerangka karbon untuk pembentukan. Jadi di sini bagaimana tumbuhan ini memperoleh CO2 dari lingkungan dan air, kemudian dia melakukan proses metabolisme. Dan di sini proses metabolisme yang nanti digunakan hasil metabolisme tersebut bisa berupa tadi. Yang utama dari hasil fotosintesis adalah kerangka karbon yang untuk pembentukan senyawa metabolit lainnya, yaitu lipid, protein, dan asam nukleat. Nah, senyawa-senyawa tersebut nanti akan digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Di sini kita lihat bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman yang nanti akan saya sampaikan bahwa pertumbuhan itu sangat jelas berbeda dengan organisme yang lainnya di sini. Nah, dalam perkembangan ini, tumbuhan juga tidak selalu berada pada kondisi optimal. Adanya suatu cekaman fisiologi yang itu akan membatasi proses pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Dengan lingkup fisiologi tersebut, kita lihat bahwa fisiologi tumbuhan ini juga didukung oleh ilmu-ilmu yang lain. Di sini ada morfologi tumbuhan, biologi sel molekuler, interaksi lingkungan, dan interaksi seluler.
dan fitokimia. Mungkin nanti yang akan lebih jauh saya sampaikan kaitannya dengan bagaimana interaksi lingkungan pada pertumbuhan dan fitokimia, khususnya tadi secondary metabolit. Nah, berkaitan dengan tumbuhan, jadi yang cukup menarik, ada ini yang ngabisin, bahwa karakteristik tumbuhan atau dalam kaitan ini perkembangan tumbuhan ini berbeda dengan organisme yang lain. Perkembangan suatu tumbuhan ini bersifat indeterminate, artinya tidak terbatas. Mengapa dikatakan pertumbuhan tanaman itu tidak terbatas? Karena tumbuhan itu memiliki meristem yang tadi dia akan berdiferensiasi menjadi organ yang lain. Jadi ada subapical meristem dan root apical meristem. Boleh saya katakan bahwa tumbuhan itu dari mulai perkembangan, dari mulai perkecambahan sampai dengan dia menghasilkan biji kembali, itu adalah proses yang dinamis. Kemudian perkembangan tanaman, kita ketahui bahwa tumbuhan itu bersifat tadi sessile, immobile, tidak bisa berpindah tempat. Sehingga perkembangan tanaman di sini sangat tergantung pada atau sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, di sini sepanjang siklus hidup tumbuhan, yang saya katakan dari mulai perkecambahan sampai dengan tumbuhan itu menghasilkan biji kembali, terpapar berbagai kondisi lingkungan yang tidak optimal. Atau dikatakan berbagai cekaman baik itu biotik maupun abiotik yang akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksinya. Yang ketiga di sini bahwa tumbuhan itu memiliki fase gametofit yang jelas dalam siklus hidupnya. Yang keempat, reproduksi aseksual itu umum terjadi atau clonal progeny, sehingga bisa dihasilkan keturunan yang identik secara genetik, misalnya melalui tunas ataupun dengan tisu culture. Sekarang memungkinkan terjadinya tadi reproduksi aseksual. Dan yang terakhir di sini bahwa adanya perbedaan tadi, seksualitas pada tumbuhan ini tidak jelas. Hampir semua tumbuhan, atau 90% ini memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu tumbuhan. Sehingga tumbuhan itu memungkinkan berlangsungnya proses tadi penyerbukan sendiri, atau dikatakan di sini self-pollination. Nah, perkembangan tumbuhan juga ini merupakan suatu sistem energi, di mana saya contohkan di sini mungkin bidang kajian saya tentang padi. Bagaimana biji padi dengan diberikan air terjadi proses perkecambahan. Lalu selanjutnya bagaimana tumbuhan itu akan tumbuh? Dia memerlukan di sini ada ion air dan CO2 untuk tadi proses yang sangat spesifik pada tumbuhan, yaitu proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis tumbuhan ini akan dihasilkan bagaimana produk samping berupa juga O2 dan H2O. Kemudian di sini yang akan kita lihat adalah di sini seorang nanti bagaimana fisiologi tumbuhan, bagaimana lingkungan ini nanti akan mempengaruhi tadi biological yield dan economic yield. Bagi seorang biologis, di sini biological yield itu juga menjadi penting. Tetapi bagi pertanian adalah yang di sini economic yield, yang berarti nilai ekonomi. Jadi hasil yang bernilai ekonomi. Kalau dalam hal ini saya sampaikan di sini kalau padi ya mestinya gabahnya. Tetapi secara umum adalah biological yield itu akan menentukan bagaimana hasil dari proses yang berlangsung di dalam tubuh tumbuhan yang nanti digunakan untuk pertumbuhan suatu tanaman. Nah, seperti kita ketahui, bagaimana di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Kita melihat di sini gambaran dari biji kacang. Apakah di sini akan menghasilkan tanaman yang sama? Atau dari tanaman yang sama akan menghasilkan biji yang sama? Di sini ada faktor yang mempengaruhi. Di sini ada faktor internal yang berupa nanti faktor genetik yang itu menentukan dari faktor gen. Yang ini faktor gen ini bekerja pada level intraseluler.
Kemudian ada hormon tumbuhan, yang di sini kita sudah mengetahui bagaimana hormon tumbuhan. Ada auksin, sitokinin, giberilin, asam aksisat dan etilen. Kemudian ada senyawa pemacu lainnya yang sudah banyak diteliti. Di sini ada brasinosteroid dan asam salisilat. Ini sebagai komponen yang berperan dalam komunikasi interseluler, termasuk di sini metabolit hasil fotosintesis, yaitu berupa senyawa gula. Di antara faktor tadi, faktor internal tadi tidak lepas dari sini bagaimana proses-proses yang berlangsung di internal tumbuhan tersebut ini akan dipengaruhi oleh faktor eksternal atau di sini faktor lingkungan yang berupa di sini bisa faktor lingkungan eksternal, lingkungan abiotik maupun abiotik. Di sini bagaimana cahaya, ada intensitas, panjang gelombang dan durasi yang di sini jelas pengaruhnya pada proses fotosintesis. Kemudian unsur hara sebagai penopang nanti dalam kaitannya metabolisme komponen penyusun metabolit yang lain, misalnya dalam pembentukan protein, membutuhkan unsur nitrogen. Kemudian membutuhkan sulfur, CO2, kemudian air. Nah, ini nanti mungkin di bagian akhir dari penelitian paparan saya. Di sini air di sini merupakan satu komponen, salah satu komponen yang penting yang akan juga mempengaruhi komponen yang lainnya. Faktor temperatur, bagaimana di sini temperatur mempengaruhi proses metabolisme. Nah, sekarang dengan kondisi lingkungan yang cukup ada perubahan global, bagaimana pencemar dan polutan ini akan mempengaruhi tanaman. Kemudian bagaimana adanya faktor biotik, ini berupa patogen, insek, patogen bisa dari bakteri, virus, ataupun jamur, yang itu nanti juga berhubungan tadi. Munculnya tadi patogen, virus, bakteri, ataupun jamur, ini juga sangat tergantung dari faktor lingkungan abiotik. Sehingga bagaimana kita bisa mengendalikan faktor lingkungan tersebut. Jelas tidak mudah ini bagi seorang nanti fisiologis. Nah, ingin lebih jauh saya katakan tadi tentang dinamika faktor lingkungan. Bagaimana sebenarnya di sini faktor lingkungan itu perannya bagi pertumbuhan? Sudah sedikit di sini tadi. Bagaimana faktor lingkungan? Faktor lingkungan tadi yang cukup kompleks tadi, yang tadi akan mempengaruhi pertumbuhan. Ini faktor lingkungan di sini bisa tadi dikatakan sebagai sumber daya yang diperlukan, yang digunakan untuk proses hidupnya, jadi untuk pertumbuhannya. Faktor lingkungan disebut di sini sebagai sumber daya apabila dia kondisinya pada kondisi yang mencukupi atau pada kondisi optimal. Namun yang terjadi di alam ini adalah bahwa kondisi lingkungan itu tidak selalu konstan sepanjang waktu. Nah, di sini adanya kondisi lingkungan yang tidak optimal tadi akan membatasi fungsi organisme. Nah, kondisi tersebut dikatakan mengalami cekaman atau stresis. Nah, berbagai. Ini sering kita lihat bagaimana lingkungan sebagai faktor stres. Faktor lingkungan sebagai faktor stres. Biotik dan lingkungan faktor ini akan meng-create stres bagi tumbuhan. Yang saya sampaikan bahwa tumbuhan di sini bound to the place, artinya tidak bisa berpindah tempat. Sehingga kalau boleh saya katakan, tumbuhan harus memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi atau lebih besar daripada organisme yang lain. Karena tadi tidak bisa berpindah tempat, boleh dikatakan bahwa tumbuhan tidak bisa lari dari apa yang terjadi di lingkungannya. Manusia dan animal bisa berpindah untuk menghindari kondisi yang tadi tidak optimal tadi, sehingga harus mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Dan kita boleh dikatakan bahwa plant almost never find the optimal quantities. Jadi hampir tidak pernah mendapatkan kondisi yang optimal baik secara kuantitas maupun intensitas dari semua faktor esensial biotik
Tadi bagaimana cahaya, air, temperatur, hara, polutan. Nah, tadi changing. Nah, ini beberapa bagaimana exogenous stress akan mempengaruhi. Jadi bagaimana temperatur, cold, temperatur ada heat dan cold, kemudian air bagaimana di sini. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa yang namanya stres, sering sekali kita menganukan bahwa stres itu adalah kondisi yang kekurangan. Di sini tidak selamanya bahwa kondisi kekurangan tadi tidak hanya kondisi kekurangan, kondisi berlebih pun di sini artinya konsep bahwa stres ini adalah suatu kondisi yang akan membatasi fungsi organisme. Nah, dalam hal ini kita karena dari fisiologi tumbuhan terkait dengan proses-proses yang berlangsung di dalam tubuh tumbuhan, bagaimana di sini faktor lingkungan tersebut akan membatasi atau mempengaruhi proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh tumbuhan yang nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan dan juga tumbuhan sebagai organisme pasti dengan adanya perubahan lingkungan tersebut akan merespon dengan berbagai cara untuk bisa bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang tidak optimal tadi. Nah, mungkin kalau yang kita sering melihat di sini kondisi bagaimana yang terjadi, makanya mungkin agak ke belakang penelitian saya lebih ke arah air, jadi di sini nanti akan dibahas ke sana. Nah, tadi saya katakan bagaimana tumbuhan itu merespon adanya stres. Nah, adanya stres di sini berbagai stres tadi khususnya faktor lingkungan abiologis ini akan membatasi. Jadi bagaimana stress recognition, kemudian sinyal. Nah, di sini faktor lingkungan di sini sebagai recognition stress yang akan memicu tadi bagaimana ekspresi sebagai sinyal transduksi akan mempengaruhi ekspresi gen-gen yang berperan dalam pertahanan terhadap stres tersebut. Nah, bagaimana hasil dari aktivitas ekspresi gen produknya berupa enzim dan lainnya di sini akan mempengaruhi proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh tumbuhan. Nah, dengan adanya perubahan metabolisme di dalam sel, nanti kita akan bahas bagaimana di sini ada metabolisme primer yang itu digunakan untuk pertumbuhan dan ada metabolisme sekunder yang nanti lebih berperan sebagai defense atau pertahanan tanaman pada kondisi lingkungan yang kurang optimal atau dikatakan pada kondisi stres. Di sini perubahan metabolisme sel ini akan tadi berpengaruh pada fisiologi dan proses perkembangan, menyesuaikan tadi dengan bagaimana kondisi lingkungan. Respon tanaman terhadap stres ini sebagai bagian dari mekanisme. Jadi, bagaimana tumbuhan, termasuk juga saya kira organisme yang lain, tumbuhan merespon stres lingkungan itu yang memungkinkan tanaman itu untuk bisa bertahan pada kondisi stres. Meskipun demikian bahwa stres respon atau respon tanaman terhadap stres juga ini tergantung pada berbagai faktor. Tadi yang pertama di sini bagaimana faktor genotip atau faktor spesies dan faktor genotip. Jelas ini kalau suatu tanaman itu termasuk resisten atau susceptible, itu yang mungkin perlu kita pahami bagaimana faktor spesies dan genotip. Nah, mungkin yang moderate, ini yang mungkin bisa kita modifikasi faktor lingkungan untuk ke arah bagaimana kita akan dia keadaptasi atau tidak. Kemudian yang kedua adalah tahap perkembangan suatu tanaman, respon tanaman terhadap perubahan lingkungan. Apakah dia pada tahap siklik ataukah sudah tahap vegetatif atau reproduktif? Di sini responnya akan berbeda dan implikasinya pada pertumbuhan juga akan berbeda, ya juga dengan metabolisme. Kemudian tingkat keparahan dan durasi stres. Artinya tingkat keparahan ini, bagaimana keparahan? Artinya apakah stres tersebut pada level rendah, sedang, ataukah tinggi atau parah? Ini juga
bagaimana nanti memungkinkan tanaman itu bisa merespon. Responnya apakah pada level rendah itu seperti apa stresnya? Ini akan berbeda dengan level yang parah. Kemudian durasi stres, lamanya, ini juga akan mempengaruhi bagaimana stres tersebut 1 hari, 1 minggu, sehingga mungkin Bapak Ibu yang atau adik-adik di mahasiswa bisa melihat bagaimana di sini untuk tanaman yang tahan kekeringan pada saat seedling atau tanaman tahan salinitas pada tahap seedling, pada umur berapa, kemudian juga tahan terhadap flooding, genangan selama 14 hari dengan misalnya genangan fully atau partial flooding. Stresnya kekeringan rendah pada berapa hari kekeringan itu terjadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini bahwa interaksi beberapa cekaman. Dan kita ketahui bahwa faktor lingkungan dan organisme yang ada di dalamnya itu bersifat holosenotik. Artinya tidak ada barrier antara organisme dan lingkungan di sekitarnya. Artinya adanya perubahan salah satu faktor lingkungan itu akan mempengaruhi faktor lingkungan yang lain. Jadi boleh dikatakan bahwa stres satu bisa memicu stres yang lainnya. Boleh saya sampaikan di sini misalnya tanaman tersebut mengalami stres kekeringan, stres kekurangan air. Apa yang terjadi selanjutnya tanaman tersebut? Tanaman tersebut akan mengalami defisiensi, stres kekurangan hara. Kenapa? Karena hara untuk bisa diserap atau nutrien itu bisa diserap dalam kondisi terlarut. Nah, di mana ketersediaan air terbatas, berarti keterlarutan hara tersebut yang untuk bisa diserap menjadi rendah. Sehingga ketersediaan hara juga menjadi terbatas. Sehingga di sini menimbulkan cekaman berikutnya. Atau di sini juga bagaimana adanya stres kekeringan juga memicu. Tadi bagaimana respon tanaman dengan menutup stomatanya, bagaimana apa yang terjadi? Akumulasi reaktif oksigen spesies. Nah, di sini nanti ada bagaimana cekaman oksidatif. Gitu. Saya lanjutkan di sini. Nah, tumbuhan di sini dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui respon seluler yang melibatkan, tadi sudah saya sampaikan dalam perubahan pola ekspresi gen. Dan dari beberapa tanaman yang memiliki kapasitas untuk memodifikasi genomnya itu untuk bisa beradaptasi dan menghasilkan spesies baru atau varietas baru yang memiliki hasil yang tinggi dalam kondisi yang sebelumnya dianggap cekaman, karena tanaman sudah teradaptasi dengan kondisi tersebut. Nanti perlu dipahami juga bahwa proses adaptasi itu tidak satu generasi, tetapi sudah di sini beberapa generasi dikatakan nanti tanaman tersebut sudah teradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sebelumnya dikatakan itu sebagai cekaman. Lalu tadi tanaman akan merespon, menanggapi perubahan lingkungan. Bagaimana tadi implikasinya dengan pertumbuhan? Nah, di sini tumbuhan akan tadi adanya cekaman. Di sini akan memicu respon, tanggapan yang tadi saya sampaikan berbagai faktor yang mempengaruhi juga. Nah, di sini bagaimana hubungan dengan pertumbuhan? Stress response and growth are antagonistic. Jadi setiap perubahan kondisi lingkungan ini dapat mengurangi atau mengubah pertumbuhan atau perkembangan tanaman. Cekaman biotik dan abiotik mempengaruhi proses nanti kaitannya di sini cekaman respon. Cekaman akan mempengaruhi proses fisiologi dengan efeknya memicu pada sintesis metabolit sekunder tanaman yang mungkin sekarang eranya how to improve biosynthesis of secondary metabolite from plants. Jadi bagaimana di sini mengubah? Nah, bagaimana di sini ada faktor lingkungan di sini metabolisme. Jadi faktor lingkungan di biosfer ini ada atmosfer, ada hidrosfer, kemudian ada soil. Kita mungkin berbicara fisiologi tumbuhan pada level tumbuhan tingkat tinggi, di mana dan juga terrestrial plants. Di sini bagaimana faktor tersebut akan mempengaruhi tadi proses
fotosintesis yang akan menghasilkan, perlu diingat bagaimana hasil fotosintesis itu untuk apa. Jadi total asimilasi akan digunakan untuk proses respirasi. Selebihnya nanti baru digunakan untuk pertumbuhan. Lalu bagaimana apa yang terjadi apabila tanaman itu mengalami kondisi cekaman atau akan stres. Nah, perubahan lingkungan di sini tadi sudah saya singgung juga bagaimana akan memicu adanya ROS, reactive oxygen species, stress response dan signaling, kemudian antioxidant system regulation dan defense. Ada yang bisa saya lanjutkan? Nah, saya ingin melihat menyampaikan di sini bagaimana keterkaitan bagaimana faktor lingkungan tadi, bagaimana di sini stress respon kaitannya dengan pertumbuhan dan metabolit sekunder. Berhubungan dengan metabolit primer dan sekunder. Seperti kita ketahui bersama, tumbuhan tadi melakukan fotosintesis dari CO2 dan O2 sebagai substrat diambil dari lingkungan di dalam kloroplas, nanti berhasil proses fotosintesis. Hasilnya adalah senyawa gula. Terutama tadi senyawa gula digunakan untuk apa? Untuk proses respirasi. Nah, di sini respirasi nanti dari respirasi tersebut bisa sebagai kerangka karbon untuk pembentukan senyawa yang lain, bisa sebagai pembentukan protein sebagai metabolit primer. Kemudian juga fatty acid, nucleic acid. Tetapi di sini dari proses metabolisme primer tadi, pada kondisi yang mana? Kapan metabolit sekunder itu akan disintesis? Bagaimana efeknya tadi ke pertumbuhan? Pernah mungkin adik-adik mahasiswa ataupun juga rekan-rekan dosen melihat bagaimana pertumbuhan suatu tanaman yang dalam kondisi cekaman rendah, sedang, ataupun tinggi terhadap pertumbuhannya, dan juga mungkin pernah melihat metabolit sekundernya seperti apa. Ini jelas berhubungan karena semuanya bersumber dari produk utama fotosintesis. Apabila di sini proses fotosintesis, hasil fotosintesis ini diarahkan ke metabolit primer, berarti nanti ke arah pertumbuhan. Tetapi bagaimana dengan respon tadi? Maka respon tanaman ini akan, sebagian dari metabolit primer itu akan displit ke biosintesis metabolit sekunder. Sehingga jelas kalau Bu Sisa katakan bahwa sedikit banyak bahwa adanya stres akan mengurangi pertumbuhan sebagai suatu mekanisme tadi defense, bertahan pada kondisi cekaman tersebut. Nah, metabolisme primer di sini mengacu pada proses anabolik dan katabolik yang diperlukan. Saya tadi ada bagaimana proses respirasi, asimilasi, nutrisi, pertumbuhan dan perkembangan, dan proses-proses yang diperlukan. Jadi metabolisme primer adalah produknya berupa metabolit primer. Di sini fungsinya adalah kaitannya dengan kelangsungan hidup sel. Sedangkan metabolisme sekunder ini lebih tadi senyawa yang ada atau disintesis pada sel tertentu, yang ini tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup sel, tetapi kelangsungan hidup tanaman di lingkungan. Tadi pada tumbuhan tinggi tadi beragam metabolit disintesis dari metabolisme primer, yang itu dihasilkan terusnya dari proses fotosintesis. Nah, produk dari metabolit sekunder, metabolisme sekunder adalah metabolit sekunder yang fungsinya di sini kelangsungan hidup tanaman secara keseluruhan menanggapi perubahan lingkungan. Nah, ini beberapa jalur metabolisme, bagaimana jalur metabolisme sekunder yang berawal dari metabolisme primer. Bagaimana ada jalur sikimat, malonik, ada mevalonat, dan sebagainya produknya. Nanti ada beberapa metabolit sekunder. Nah, nanti mengapa di sini metabolit sekunder yang sekarang sering, metabolit sekunder ini
perannya. Setiap tanaman pasti memiliki metabolit sekunder yang itu sifatnya spesifik, spesies. Jadi kalau Anda mau mencari, itu sangat spesifik. Nah, tadi, what is about metabolit sekunder? Natural product atau secondary product. Tadi senyawa organik yang tidak mempunyai fungsi langsung pada pertumbuhan, karena saya sampaikan tadi lebih ke kelangsungan hidup tumbuhan secara keseluruhan. Kemudian distribusi dari metabolit sekunder ini terbatas untuk kelompok takson atau organ tertentu. Misalnya kurkumin pada kelompok tadi kunyit dan lainnya, tidak diperoleh pada kelompok laos, nggak ada gitu kan. Dan umumnya di sintesis tadi, prekursor dari metabolit sekunder adalah metabolit primer. Yang sangat tadi, karena metabolisme, pembentukannya ini sangat dipengaruhi oleh aktivator dari enzim, yang itu akan membatasi. Dan di sini metabolit sekunder ini juga bisa sebagai faktor pembeda antar perkembangan suatu organisme. Dan sering di sini bahwa metabolit sekunder ini kurang penting bagi sel penghasil, tetapi berguna bagi keseluruhan atau kesatuan organisme penghasil. Jadi tadi bedanya dengan primer, tadi ke arah kelangsungan hidup sel itu untuk metabolisme primer, metabolit primer. Kemudian metabolit sekunder adalah di sini bagi keseluruhan organ penghasil. Ada kelompok tadi metabolit sekunder. Ada terpenoid, senyawa fenolik, dan glikosida dan alkaloid yang ini cukup kompleks. Nanti ini menjadi suatu kajian tersendiri dalam satu mata kuliah sendiri, ada metabolisme bahan alam. Nah, ini mungkin saya hanya sepintas tadi kaitannya dengan bagaimana faktor lingkungan ini mempengaruhi, kemudian bagaimana tumbuhan menanggapi dengan adanya stres itu kaitannya dengan pertumbuhan dan metabolit sekunder. Nah, lalu di sini bagaimana metabolit sekunder tadi, sintesisnya apa saja yang mempengaruhi? Nah, di sini ada bagaimana faktor affecting metabolit sekunder. Di sini ada kelompok, jadi ada faktor di sini, faktor genetik jelas. Tadi spesifik untuk genetik tertentu, untuk kelompok takson tertentu. Nah, faktor genetik. Kemudian kondisi tadi, variasi geografi. Saya kira variasi geografi ini juga berhubungan dengan climate, iklim. Kondisi lingkungan, jadi ini semua keseluruhan bagaimana kondisi lingkungan ini akan mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder. Jadi ada genetik, tingkat perkembangan, faktor lingkungan. Nah, stres lingkungan di sini menginduksi biosintesis metabolit sekunder sebagai respon defensif atau mekanisme bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak optimal bagi organisme tersebut. Nah, artinya tadi saya katakan bahwa kondisi tidak optimal tidak selalu kekurangan, tetapi juga bisa kondisi yang berlebih. Nah, bagaimana di sini lingkungan pengaruhnya pada metabolit sekunder? Perubahan musim dan kondisi lingkungan yang lain di sini jelas akan berpengaruh pada komposisi metabolit sekunder. Jadi respon adaptif mengarah ke toleransi, akumulasi. Tadi akumulasi bagaimana metabolit sekunder ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan. Nah, sebagian besar tanaman jadi faktor individu yang akan mengubah komposisi. Nah, yang kita inginkan, nah komposisi dari metabolit sekunder yang penting kalau kita menginginkan nanti bagaimana untuk meningkatkan kadar dari metabolit sekunder tersebut. Bagaimana kita harus mengetahui jalur metabolisme dari senyawa metabolit sekunder tersebut, sehingga nanti bagaimana modifikasi yang kita lakukan bisa tepat sasaran, dapat meningkatkan produk metabolit yang kita inginkan. Jadi ada sebagai tadi, bagaimana sih di sini metabolit sekunder ini perannya dalam adaptasi tanaman, mengatasi kondisi stres. Bisa sebagai di sini sebagai molekul sinyal, signaling nanti mengaktifkan
respon pertahanan. Jadi bisa sebagai itu yang terakhir, atau dia pensinyalan untuk mensintesis senyawa lain yang nanti itu sebagai protein defense ataupun lainnya. Nah, produksi metabolit dianggap sebagai kapasitas adaptif dalam mengatasi kendala stres lingkungan pada pertumbuhan dari kaitannya dengan stabilisasi struktural dan fungsional melalui proses dan jalur pensinyalan atau signaling pathway dalam biosintesis metabolit sekunder tadi dalam respon pertahanan tadi. Lalu perannya apa yang sudah cukup banyak di sini? Bagaimana peran metabolit sekunder? Jadi tidak berperan pada sel yang menghasilkan, tapi bagi tanaman penghasil secara keseluruhan. Tadi mekanisme defense terhadap atau bertahan pada kondisi tadi terhadap, terutama di sini sebelumnya pada kondisi cekaman abiotik. Jadi predasi mikroorganisme dan juga faktor abiotik. Juga di sini sebagai juga bagaimana di sini berperan dari structural support, protection, misalnya contohnya lipid, antosianin, pigmen. Bagaimana di sini pigmen tersebut? Tanaman yang ditanam di kondisi lingkungan yang berbeda, kok warna pigmennya berbeda ya? Nah, inilah yang nanti metabolit sekunder ini berperan. Atau di sini ataraktan, repellent. Ada Bapak Ibu malah tanaman tertentu menghasilkan suatu, misalnya ada lavender, sodia ataupun lainnya, yang ini bisa sebagai repellent ataupun juga ataraktan untuk insek ataupun organisme yang lain. Karena tadi sifatnya terbatas untuk kelompok takson tertentu, bahwa tadi metabolit sekunder tanaman ini juga sekarang sudah bisa dijadikan sebagai penanda untuk kelompok takson tertentu. Jadi sebagai salah satu karakter identifikasi kelompok tanaman. Nah, yang sudah sekarang juga banyak dieksplor adalah di sini bagaimana di sini metabolit sekunder tanaman itu digunakan sebagai tadi sudah pada tingkat komersial sebagai pesticide. Tadi bioinsecticide, biofungicide dan lainnya, atau fragrant flowering, flowering. Kita sudah aroma apa itu digunakan sebagai tadi hasil dari metabolit sekunder. Itu secara umum, jadi bagaimana teori. Kemudian saya ingin masuk, jadi salah satu faktor lingkungan yang mungkin ini juga kajian dari penelitian saya yang cukup banyak. Di sini saya bermain dengan air. Bagaimana di sini air sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi, menurut pemahaman saya, bahwa berpengaruh terhadap, sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Nah di sini sangat tadi, ketersediaan air. Ketersediaan air akan sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan suatu tanaman. Namun juga kita lihat bagaimana di sini ketersediaan air bagi tumbuhan ini berkaitan dengan cara hidupnya. Apakah itu epifit, hidrofit, ataupun xerofit, atau bisa umum. Nah ini kita berbicara, tadi saya ingin sampaikan, ketersediaan, berbicara sebagian besar tanaman Angiospermae adalah kelompok tanaman terestrial. Jadi ketersediaan air tanah ini menjadi mutlak. Ketersediaan air tanah dari mana? Airnya dari mana sumbernya? Nah, apakah dari curah hujan, dari hujan yang turun, ataukah dari tahan air, memang air tanah tersebut. Lalu yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman seperti apa? Indonesia tadi disampaikan memiliki keanekaragaman cukup luas. Nah, gue juga di Lampung memiliki keanekaragaman botanik tanaman yang berbeda dengan provinsi lainnya atau pulau lainnya dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Di sini kita perlu bagaimana di sini mempelajari mengetahui faktor lingkungan itu akan mempengaruhi distribusi dari suatu tanaman. Nah, setelah distribusi dia tumbuh, bagaimana nanti pertumbuhan suatu tanaman itu faktor lingkungan. Nah, mulai dari faktor lingkungan itu mulai faktor edafik, faktor tanah, juga faktor dari atmosfer. Nah, di sini terkait dengan air. Ini bagaimana air yang bisa dimanfaatkan. Di sini antara kondisi kapasitas lapang, antara field kapasitas lapangan, field capacity, dan titik layu permanen. Nah, inilah yang optimal
di sini air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Dan di sini kondisi ketersediaan air itu ada kondisi bagaimana di sini kondisi air tanah. Tadi saya katakan kondisi yang dapat digunakan adalah di sini kondisi zona air kapiler. Di sini antara maksimal adalah kondisi kapasitas lapangan. Minimal adalah titik layu permanen yang ditunjukkan tanaman menunjukkan suatu kelayuan yang permanen. Di bawah titik layu permanen dikatakan di sini tanaman akan mengalami water deficit stress atau kondisi kekurangan air. Kemudian di sini melebihi kapasitas lapang atau kondisi jenuh air. Dikatakan tanaman mengalami flooding stress, stres banjir. Saya kira ini sering terjadi. Nah, ini sudah kita masuk awal musim kemarau, di mana bagaimana tanah sampai seperti ini kondisinya pada saat musim hujan, di mana volume air hujan yang cukup tinggi menyebabkan banjir. Nah, implikasinya bagaimana pada tanaman budidaya. Nah, ini yang saya lihat gambar saya ambil dari beberapa sumber media massa. Nah, di sini baik kondisi tadi kekurangan ataupun kelebihan tadi kondisi water flooding tadi. Water flooding tadi dikatakan juga air dibutuhkan, tetapi apabila berlebih juga di sini tadi ideal tetap pada kondisi field capacity. Berlebih ini dikatakan pada kondisi flooding. Apa yang terjadi berikutnya adalah oksigen defisien atau kondisi hipoksia atau sampai ke kondisi anoksia yang itu akan juga berpengaruh pada proses respirasi tumbuhan. Nah, stres kekurangan air. Apa stres kekurangan air yang terjadi? Yang saya sampaikan tadi mungkin di gambar sebelumnya bahwa stres kekurangan air karena curah hujan yang cukup rendah. Tidak ada hujan untuk waktu yang lama. No rainfall, drought, kekeringan. Yang lain di sini bagaimana? Low temperature. Itu juga dikatakan tanaman mengalami tadi water deficit. Ini gambaran saya ambil gambar dari di kawasan Dieng ada embun es pada sekitar bulan Juli biasanya terjadi. Di sana temperatur di bawah 0, yang ini juga bagaimana? What is the chilling and freezing injury? Kekurangan air lainnya di sini juga bisa disebabkan oleh kondisi salinity, high salt concentration. Nah, ini di mana kita memiliki sebagai negara maritim memiliki air yang cukup melimpah. Tetapi kenapa kita tidak bisa menggunakan air tersebut untuk irigasi? Karena di sini adanya senyawa terlarut. Nah, high salt concentration, salinity yang tinggi, ini efeknya lebih parah daripada kondisi kekeringan akibat tadi tidak ada hujan. Karena di sini efeknya bisa water deficit atau sering dikatakan bahwa kondisi salinitas ini dikatakan tanaman mengalami kondisi kering secara fisiologi. Ada air, tetapi air tersebut tidak bisa diserap oleh tanaman. Dikatakan sehingga osmotic stress. Kemudian ada ion toxicity di mana ion sodium dan Cl dalam jumlah berlebih. Nah, dengan berlebih ada kompetisi nutrien yang diserap oleh tanaman sehingga akan menimbulkan efek lainnya yaitu kondisi defisiensi nutrien. Lalu bagaimana di sini ada quick response, ada late response, long term response. Di sini terlihat di sini ada bagaimana quick response tanaman yang mengalami kondisi kekeringan ada stomata closure to reduce untuk mengurangi laju transpirasi. Respon berikutnya adalah tadi ke growth change dan di sini kaitannya juga dengan nanti bagaimana reduce tadi leaf growth dan nanti ada production senyawa-senyawa tertentu yang berperan sebagai defense untuk pertahanan. Kemudian bagaimana di sini tentang low temperature atau injury. Mekanisme bertahan. Memang kita tidak banyak di sini di wilayah Indonesia tidak banyak yang mengalami tadi low temperature di bawah 0.
Jadi mekanisme responnya adalah di sini mencegah pembentukan intraselular air kristal dengan membatasi tadi restrictive freezing di ekstraseluler. Jadi di sini pada kondisi temperatur rendah tersebut di sini akan menyebabkan liquid apa? Air yang ada solut senyawa terlarut di dalam sel sendiri menjadi freeze atau tadi chilling. Kemudian di luar juga chill. Nah, di sini artinya tanaman tidak bisa menyerap dan juga bagaimana di sini pengaruh temperatur. Seperti dikatakan, apakah saya sampaikan di sini, apakah kita minum es atau minum air? Yang benar kan minum air, bukan minum es. Karena es tidak bisa diminum, es harus mencair dulu, baru air tersebut kita minum. Kemudian ada tadi, high salt concentration. Responnya bagaimana? Ke sodium extrusion, kemudian osmoprotektan sintesis untuk bertahan, dan intraseluler kompartementisasi. Nah, ini beberapa stres. Nah, ini kaitannya juga dengan ada stres kekeringan. Ada kekeringan, ada stres. Adanya kekeringan, tadi saya sampaikan, ini adalah kondisi defisit air yang menyebabkan tadi cekaman osmotik. Respon tanaman memicu sintesis metabolit. Nah, di sini metabolit sekunder juga ada senyawa lain termasuk senyawa metabolit yang digunakan untuk bertahan. Kemudian ada di sini stres, meningkatnya ROS, cekaman oksidatif. Nah, oksidatif di sini ada yang non-enzimatik dan enzimatik. Nah, di sini bagaimana di sini adanya tadi ROS sebagai signaling untuk meningkatkan. Jadi beberapa juga ada nanti di belakang bagaimana di sini dengan meningkatnya ROS tersebut akan mengalihkan biosintesis yang semula nanti ke kekeringan ini akan ke arah membentuk pertumbuhan atau biosintesis metabolit sekunder. Di sini beberapa sedikit penelitian, mungkin hanya 2 yang saya sampaikan, bagaimana di sini morfologi tanaman stevia dalam kondisi water availability. Jadi di sini cahaya, efeknya tadi yang C itu cahaya, A itu air. Jadi dengan menurunnya ketersediaan air, terjelas di sini pertumbuhannya sangat-sangat menurun. Tetapi kalau dilihat tadi nanti, mungkin saya sampaikannya, amount of secondary metabolit, artinya steviocyte dari, bisa dilihat di publikasi saya kaitannya dengan stevia. Jadi di sini akan meningkatkan amount of steviocyte dari pada kondisi water availability yang rendah di sini. Tapi nanti konsentrasi. Tetapi kalau kita melihat metabolit sekunder, sebenarnya kita tidak hanya melihat quantity, tapi kita juga harus melihat amount. Artinya quantity per, misalnya metabolit sekunder per gram tanaman. Tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana pertumbuhannya. Karena total yang dihasilkan oleh tanaman itu dikalikan dengan biomass yang dihasilkan dari proses pertumbuhan tersebut. Percuma saja metabolitnya tinggi, gitu kan. Tetapi tanamannya kerdil, sangat sedikit. Sementara, nah, seorang tadi bagaimana tantangan kita? Bagaimana di sini pertumbuhannya tetap bagus, metabolit sekundernya tinggi. Itu yang tantangan bagi kita. Jadi di sini beberapa dari morfologi tanaman, di sini kaitannya juga dengan water availability. Saya kaitannya kalau yang tadi adalah faktor cahaya, di sini adalah faktor nutrien sebagai RHA, artinya rice husk, artinya abu sekam padi. Di sini sebagai sumber silika. Kita ketahui tanaman padi sangat responsif terhadap pemberian silika. Jadi bagaimana efek dari pemberian silika ini dapat mengurangi negative effect of rendahnya ketersediaan air. Di sini beberapa respon, saya kira di sini respon fisiologi terkait dengan tanaman. Jadi di sini level bagaimana ketersediaan air semakin di sini. Abscisic acid will increase, kita ketahui adalah asam absisat akan meningkat. Solute, nah ini solute senyawa termasuk jadi secondary metabolit juga akan meningkat. Nah, biokimia bagaimana level protein stres. Aktivasi tadi ROS yang kita lihat tadi ada osmotik dan oksidatif, nah, nanti akan bertahan.
mekanismenya tadi ada osmotic adjustment, peningkatan status air melalui penurunan laju transpirasi, penyesuaian osmotik, stabilitas membran, dan eliminasi. Nah, eliminasi tadi katakan ada yang respon pertahanan tadi, mekanisme defense, oksidatif dengan yang enzimatik dan non-enzimatik. Nah, ini yang ke arah metabolit sekunder adalah yang non-enzimatik. Cukup banyak kajian hal tersebut. Nah, sini beberapa mekanisme. Nah, ini juga tadi saya sampaikan terkait dengan enzimatik dan non-enzimatik. Berikutnya. Lalu yang terakhir, mungkin 2 slide terakhir di sini. Bagaimana metabolit sekunder meningkat sebagai respon terhadap kekeringan? Kita ketahui bahwa tanaman tadi membutuhkan air untuk tadi proses fotosintesis. Selama stres kekeringan, tanaman kekurangan air, stomata menutup. Nah, dalam proses fotosintesis ada reaksi terang. Produk reaksi terang adalah NADPH dan ATP. Untuk apa NADPH dan ATP tersebut? ATP dan NADPH tersebut digunakan untuk sebagai energi dalam proses siklus Calvin, dalam pengikatan CO2 atmosfer. Nah, karena tadi kondisi kekeringan menyebabkan kurangan air, suplai CO2 juga menurun secara nyata. Tadi ada oksidatif. Akibatnya di sini konsumsi siklus menurun secara signifikan. Peningkatan cekaman oksidatif yang tadi bagaimana tanaman mensiasati cekaman oksidatif tersebut. Jadi selain cekaman osmotik akibat rendahnya air yang diserap, kemudian stres oksidatif yang tadi meningkatnya oksigen akibat tadi tidak adanya tadi bagaimana kemampuan stomata menutup tadi. Kemudian peningkatan cekaman oksidatif dan kelebihan NADPH. Sebagai akibatnya bahwa proses metabolisme yang sebelumnya tadi digunakan untuk pembentukan senyawa karbon dalam metabolisme ini diarahkan atau didorong menuju sintesis senyawa yang sangat reduksi tadi isoprenoid, fenol ataupun alkaloid. Nah, di sini gambaran singkat bagaimana di sini dalam kondisi normal, di sini reguler, fotosintesis aparatus. Di sini ada bagaimana reaksi, masih ingat adik-adik mahasiswa, reaksi cahaya akan dihasilkan NADPH. Nah, ini adanya input CO2 nanti digunakan untuk siklus Calvin dan di sini sintesis natural product. Secara apakah dikatakannya apakah natural product atau kelompok isoprenoid, terpenoid disintesis pada kondisi disintesis, tetapi pada kondisi yang terbatas. Nah, di sini bagaimana pada kondisi stres? Di sini kondisi stres sama dihasilkan NADPH. O2 di sini kan tadi tidak akan terakumulasi di dalam sel menyebabkan tadi adanya stres oksidatif, terbentuknya reaktif oksigen spesies. Nanti tumbuhan mengalami tadi bagaimana upaya detoksifikasi dengan tadi respon pertahanan oksidatif baik enzimatik dan non-enzimatik. Nah, adanya kelebihan NADPH ini di sini akan mendorong tadi sintesis natural product. Nah, di sini juga nanti bagaimana natural product ke arah nanti juga ada biosintesis kelompok-kelompok senyawa yang metabolit sekunder akibat tadi di sini input CO2 yang terbatas sehingga NADPH yang generik bisa digunakan untuk siklus Calvin dia ke arah jadi memicu jadi didorong ke biosintesis metabolit natural product serang dan di sini akan terbentuklah nanti bagaimana di sini juga akan meningkat. Ini adalah bagaimana antara biotik dan faktor abiotik sangat bagaimana stres dalam tadi level individu. Nah, sedikit satu slide ingin saya tambahkan bagaimana efek stres itu pada populasi dan komunitas. Dalam suatu komunitas, populasi, di sini komunitas ada interaksi antar tanaman.
Nah, bisa kompetisi tadi. Kompetisi apabila terjadi sumber daya yang terbatas. Untuk resource, environment, lingkungan sebagai resource terjadi. Apabila di sini ada drought, apa yang terjadi? Nah, di sini dengan kondisi kekeringan, adanya kompetisi, meningkatnya kompetisi terhadap resource, ada kompetisi. Kemudian dengan ini adanya disease, penyakit patogen akan menyebabkan penurunan kebugaran. Nah, ini akan berinteraksi bagaimana nanti dengan kelangsungan hidup dari tanaman tersebut. Nah, memiliki dari drought, baik tadi faktor lingkungan, stres, abiotik dan biotik ini memiliki efek adaptif. Jadi bagaimana memiliki competitiveness, kompetitif spesifik baik nanti bagaimana dalam intraspesies maupun interspesies. Itu mungkin demikian paparan saya yang cukup singkat mungkin, yang semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan sharing bagi kita semua dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih, demikian pemaparan saya. Ini mahasiswa saya dan kebetulan mahasiswa biologi banyak perempuan, jadi di sini rata-rata saya bimbingannya sebagian besar perempuan. Ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Ibu Dr. Diah Rahmawati MSI selaku pemateri pertama yang sudah mengupas tuntas tentang dinamika faktor lingkungan